satu hadis Rasulullah SAW, alimu auladakum fa innahum ya'ishuna laysa fi zamanikum. Ajari anak-anak kalian, sesungguhnya mereka tidak hidup pada zamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wonderful Ramadan, Season 2 Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan, Sekolah para Juara Cerdas dan Beradab. Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun berada, sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Bagi saya beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, yang sudah tersohor ini di Kabupaten Temanggung, yaitu Ustadz Suwondo MPD. Ini dengan berderet-deret jabatan. Ini dari beliau adalah termasuk instruktur Mubaligh Muhammadiyah Nasional, juga Kod Mubaligh Muhammadiyah Wilayah, serta beliau juga mengampu sebagai Bina Rohani dan AIK di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, juga Ketua Komite Syariah Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung. Selamat datang Ustaz. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bapak Aziz. Ya. Aziz ya saja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Ini rencana untuk mengundang panjenengan itu dari awal Ramadan itu baru terrealisasi sekarang, dikarenakan kesibukan panjenengan yang sangat luar biasa. Tapi kami juga bergembira sekali Sibuk aja Pak. sudah menyempatkan untuk hadir mengisi di Sekolah Dasar Muhammadiyah Parakan ini. Amin. Oke, monggo untuk Ustadz ini saya akan sedikit bertanya-tanya atau istilahnya kita saling sharing, yaitu tentang Ramadan di tahun ini, yaitu yang mana sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir. Terus menurut panjenengan apa hikmah, apa pelajaran yang bisa kita ambil pada 10 Ramadan ini? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Aziz, termasuk daripada guru SD Muhammadiyah Parakan, sekolahnya para juara cerdas dan beradab. Dan terima kasih diberikan kesempatan pada waktu kali ini. Alhamdulillah, tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita raih ya di 10 malam terakhir ini. Apalagi janji akan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lewat hadis Rasulullah SAW bahwa Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Dan beberapa banyak riwayat sahih ya 10 malam terakhir ini akan menghampiri kita malam Lailatul Qadar itu sendiri. Dan banyak kaum muslimin dan beberapa masjid-masjid yang alhamdulillah mulai membuka fasilitas untuk melaksanakan i'tikaf demi meraih ya malam kemuliaan gitu. Iya, tapi juga fenomena yang lain juga terjadi di beberapa daerah, kelihatannya juga softnya semakin maju. Mungkin majunya itu kadang ada yang memang betul-betul maju semakin banyak, atau semakin maju softnya tadinya yang awal-awal bisa penuh mungkin karena kebutuhan lebaran atau persiapan yang lain, ada yang malah mengalami kemajuan softnya tinggal beberapa baris. Namun demikian saya kira dari hal-hal yang demikian kita ambil positifnya saja, barangkali mereka juga sedang iktikaf di tempat lain. Oh gitu ya. Ya, inna a'dhamal jaza ma'idhamil bala. Jadi porsi besarnya pahala itu sesuai dengan porsi besarnya ujian gitu ya. Iya. Jadi ya kita husnudzon saja bahwa ada orang-orang yang meraih Ramadan ini dengan Al-Qur'annya. Ada orang-orang yang meraih Ramadan ini murni dengan puasanya. Ada orang-orang yang meraih Ramadan ini murni dengan beritikaf di masjid gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan mereka para guru yang mengajar siswa-siswinya, para ustadz yang berada di pondok pesantrennya, barangkali tidak sempat untuk beritikaf karena mengajar di sekolahan. Para petani juga harus berada di ladang gitu kan.
Kemudian para pegawai juga masih harus di kantor. Kapan mereka bisa beriktikaf secara total? Kan tentu tidak bisa. Namun karena kewajiban mencari nafkah, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi maaf, barangkali mereka punya tanggungan-tanggungan yang masih harus ditunaikan kewajibannya, ini lebih wajib gitu. Dengan tidak menutup mengurangi motivasi beriktikaf ya, karena mau tidak mau iktikaf ini sunnah ya, dan keutamaannya memang sangat luar biasa, akan tetapi kewajiban tadilah yang kemudian harus dimenangkan begitu. Maka kita harus nonton aja, bismillah, mereka yang tidak menjalankan ibadah iktikaf gitu, semoga ada ibadah yang lain. Namun kalau yang softnya semakin maju ya tadi ya, barangkali adalah hal yang semoga mereka mengerjakan di lain tempat begitu saja. Jadi pada intinya dengan kita dititahkan di muka bumi ini, ternyata kita sudah mempunyai peran masing-masing. Betul, ya. Betul. Jadi apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya pasti itu terbaik bagi hambanya juga. Jadi terus apa makna yang bisa kita petik dari pelajaran Ramadan ini selama yang sudah kita lalui 20 hari yang lalu dan 10 hari yang ini tinggal detik-detik akhir. Istilahnya obral pahalanya itu semakin besar. Masya Allah. Banyak sekali. Jadi orang memaknai Ramadan seringnya hanya pada puasa. Bagi yang belum mengilmui saja, tapi kalau yang sudah mengilmui, Ramadan ini ya bulan puasa, ya bulan Al-Quran. Karena tadi ya ayat surah Al-Qadar ya juz 30 bahwa Al-Quran turunnya di bulan Ramadan, yang betul-betul harus kita sambut betul gitu. Kemudian Ramadan ini juga menjadi bulan penuh ibadah apapun, semuanya amalnya ditingkatkan, dilipatkan pahalanya oleh Allah. Di samping hadis tentang man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan, kemudian Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Ya. Kemudian ada lagi man qoma Ramadhana, barang siapa yang mendirikan ibadah, gitu kan. Dalam hal ini sholat, kalau qiyamul lail itu ya bisa sholat, bisa membaca Al-Quran di malam hari, siangnya sibuk dengan dunianya, malam harinya sibuk dengan Allah. Gitu. Ini tadi dari sekian yang disampaikan Ustaz barusan, ada yang poin menarik bagi saya, yaitu dalam penyampaian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kategorinya dzambi, dosa itu dosa besar, dosa kecil, atau semua dosa kategorinya bisa, dosa kecil, dosa besar. Di dalam syarah hadisnya, jadi yang dimaksud dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini yang dimaksud adalah as-saghair, jadi dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar memang harus ada proses ya, yang harus ditepati dulu. Iya, dosa-dosa kecil yang Allah hapus. Dosa-dosa besar ini ada tahapannya. Ya, tahapannya betul-betul bertobat secara serius, tidak mengulangi lagi, di samping memperkuat ibadah-ibadah yang lain. Namun dosa-dosa kecil ini bisa terhapus ya dengan puasa, gitu kan, dengan mendirikan di malam hari begitu. Ya, ini nanti pada akhirnya semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan Allah sendiri kan punya sifat ya dalam kitab fikih Asmaul Husna itu Ghafurur Rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Masya Allah. Dosa besar kita itu belum ada apa-apanya dengan kemahabesaran ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus motivasi bagi sering orang banyak mengatakan para pendosa. Barangkali seperti itu. Artinya jangan pesimis untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit cerita sebelum ada pertanyaan yang lain. Jadi Nuaiman radhiyallahu anhu, Nuaiman itu sahabat Rasulullah. Beliau peminum khamar luar biasa. Setiap kali minum khamar ya dihukum sama Rasulullah. Setiap minum khamar dihukum sama Rasulullah. Tapi Nuaiman ini salah satu sahabat yang memang membuat bisanya ketawa Rasulullah sampai terlihat giginya gitu loh. Sampai kadang-kadang suaranya ketawa Rasulullah itu terdengar. Siapa yang bisa membuat Rasul seperti itu? Nuaiman. Maka ketika Rasulullah mengatakan Nuaiman ini besok masuk surganya dengan tersenyum, para sahabat mengatakan, loh kok bisa? Artinya seorang Nuaiman yang orangnya jahil ya, bukan jahil ya, jahil, kemudian usil, kemudian peminum khamar, bahkan pernah tamunya Rasulullah ontanya disembelih coba, bahkan pernah ngambil makanan di warung ya dibagi-bagi, kemudian dia nggak bayar, malah suruh bayar Rasulullah.
Tapi Rasulullah tetap mengatakan dia masuk jannah dengan tersenyum. Kenapa? Rasulullah mengatakan dosa besarnya ketika minum khamr itu belum ada apa-apanya dengan cintanya Nuaiman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena Nuaiman ini cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih besar, juga membangun ibadah sama, ibadah tetap dilaksanakan, hanya kekurangannya mungkin di situ. Inilah Allah Maha Besar ampunannya, Masya Allah. Jadi kalau diambil kesimpulan, jadi siapapun dari background apapun, latar belakang apapun, manakala di masa lalunya atau masa sekarang masih kadang-kadang melakukan dosa, jadi ampunan Allah senantiasa terbuka bagi Allah. Semasa kita hidup, semua alat yang ada di tubuh kita ini ya berpotensi untuk berbuat baik, berpotensi untuk berbuat buruk. Ya, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu masih salah. Wa khairul khata'in, setiap orang-orang sebaik-baik orang yang berbuat salah ya, at-tawwabun, itu bertaubat. Jadi saya juga bertanya, dan ini juga pengalaman pribadi saya sendiri. Ini kaitannya yaitu dengan kita seringkali dianjurkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu atau yang telah pernah kita lakukan. Tapi besoknya lagi kita mengulang lagi. Kita istighfar lagi, mengulang lagi. Kategorinya kalau hamba-hamba yang seperti ini bagaimana? Beberapa ulama mengatakan hamba-hamba yang terkategori beristighfar kemudian berbuat maksiat, tsumma aznaba, tsumma istaghfara, tsumma aznaba, tsumma istaghfara. Jadi berbuat dosa, istighfar, berbuat dosa, istighfar, berbuat dosa, istighfar. Ya, ini masih dalam kategori memang zalimun li nafsi. Jadi zalim terhadap dirinya sendiri. Tapi pun demikian, dengan istighfarnya inilah yang kemudian membuat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sekali hikmah daripada istighfar dan dahsyatnya kalimat istighfar gitu. Jadi terkategori ya zalimun li nafsi gitu. Ada lagi muqtasidun billah gitu. Jadi berada di tengah-tengah gitu. Hanya dia sudah tidak berbuat dosa besar, dosanya dosa-dosa kecil-kecil aja, tapi masih tetap koneksi dengan Allahnya baik gitulah. Menjalankan yang wajib-wajibnya sudah selesai, hanya mungkin yang sunnah-sunnah masih tertinggal gitu. Beda dengan sabiqun bil khairat ya kalau dalam surah Fatir ya. Jadi sabiqun bil khairat ini wajibnya jalan, sunnahnya jalan, bahkan dia sudah meninggalkan yang mubah-mubah gitu. Ya. Maksiatnya sudah hampir nyaris ya, tidak, walaupun kecil-kecil wajar lah manusia kan gitu, tapi dia sudah tingkatan sabiqun bil khairat ini, Masya Allah ya, ini tingkatannya seperti itu. Menurut saya ini pertanyaan mungkin agak bersifat pribadi ya. Masya Allah. Ini mungkin barangkali kita kan semua kan pernah kecil, pernah muda, dan sekarang kan sudah menjadi bapak-bapak gitu ya Ustaz ya. Jadi kalau saya lihat dari wajah Ustaz itu kan wajahnya dari kecil sampai sekarang sebenarnya nggak ada nakal-nakalnya. Apakah juga pernah mengalami umumnya anak-anak pemuda yang pernah mengalami kenakalan atau gimana? Kalau Pak Aziz tahu asli saya, rumah saya itu mungkin orang akan mengatakan kok nggak percaya gitu ya. Jadi saya memang terlahir di dalam gitu ya, tepatnya kelurahan, supaya familiar mana rumahnya ya, nanti ada daerah orang sudah terkenal daerah. Jadi saya hidup memang di dunia yang Masya Allah sangat luar biasa. Namun bahwa orang-orang baik itu juga masih banyak di sana gitu. Kalau berbicara tentang masa kecil saya sering tawuran kok. Apalagi rumah saya kan dekat rel. Jadi saya kadang-kadang nyari paku yang besar-besar itu nanti saya lindes ke roda rel, nanti kan jadi gelas-gelas kecil itu kan. Dan nanti kemudian ditautkan dengan bambu kecil, yaitu untuk panah-panahan. Ya panah beneran ya, karena tawuran kan. Jadi dan kalau
dibilang anak kecil pernah merasakan khamr kalau untuk daerah, ya pernah lah gitu ya, pernah gitu lah. Tapi alhamdulillah jalan petunjuk Allah sangat luar biasa dan saya sangat berterima kasih ya, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena memberikan jalan yang terbaik. Namun dan orang-orang di sana alhamdulillah ya banyak orang-orang baiknya. Gitu. Ini kan saya juga bertanya, saya kan mempunyai anak 3 ya, mereka sekarang kan sudah beranjak remaja dan dewasa. Yang pertama ada 24 tahun, yang kedua 18 tahun, yang ketiga 13 tahun. Itu kadang-kadang saya juga terbesit bahwasanya kadang-kadang kita pernah nakal di masa lalu gitu, jahili atau pernah berantem. Kalau kita dengar itu kan dalam keseharian kita sering mendengar di lingkungan kita ada hukum karma gitu. Jadi kalau kita nakal di masa lalu kadang-kadang saya sebagai orang tua itu kadang-kadang juga was-was gitu. Was-was jandu gitu. Istilahnya orang saya itu, nanti anak saya dulu bapaknya pernah tawuran, nanti anaknya ikut tawuran juga, atau bapaknya pernah nyolong jambu gitu. Buat jatuh tidak jauh dari pohon gitu ya. Bagaimana cara pandang Islam menyikapi hal semacam itu? Apakah di Islam itu ada hukum karma atau insya Allah perbuatan orang tua di masa lalu ya tidak yang jelek jangan sampai kita turunkan kepada anak kita. Hukum karma itu ada, bahwa orang berbuat buruk akan dibalas buruk ya. Orang berbuat baik juga dibalaskan baik. Namun kita bisa ada usaha untuk memutus mata rantai itu ya. Bahkan kalau kita melihat beberapa sejarah ya, ulama yang kemudian orang tuanya ternyata ya peminum khamr, ya kan pembunuh, kemudian anaknya jadi alim juga ada. Dan tidak sedikit orang tuanya itu kiai, ustadz, ulama gitu kan. Tapi kemudian anaknya jauh daripada orang tuanya. Nah, semuanya itu bagaimana ikhtiar orang tua kepada anak-anaknya ini untuk menjadi lebih baik. Satu hadis Rasulullah SAW, alimu auladakum fa innahum ya'ishuna laysa fi zamanikum. Ajari anak-anak kalian, sesungguhnya mereka tidak hidup pada zamanmu. Zaman kita berbeda dengan zaman anak sekarang ini kan. Dan tentu kita tidak boleh pesimis juga. Oh, aku biar ini kok saiki anak saya nanti jangan jadi begitu. Oh tidak, bahwa orang tua punya senjata, satu doa. Kita masih bisa membenahi diri dengan memberikan uswah yang baik. Yang terjadi orang tuanya solih, anaknya jadi solih banyak. Orang tuanya nggak solih, anaknya tambah nggak solih juga banyak. Yang orang tuanya solih, anaknya nggak solih juga ada. Orang tuanya nggak solih, anaknya solih juga ada. Semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dengan doa dan ikhtiar kita aja Pak. Jadi putra putri kita ya sama-sama kita doakan, kita bimbing dengan yang terbaik. Ini semanten ternyata Allah belum memberikan hidayah, kita tidak boleh putus asa, tetap doakan. Gitu. Kalau memang itu gara-gara dosa kita yang pernah kita perbuat masa lalu ya Allah janganlah Engkau hukum hamba ya dengan dosa-dosa yang dulu, tutuplah aib hamba, janganlah Engkau turunkan kepada anak kami. Makanya Al-Quran kan mendoakannya apa? Robbi habli minas solihin. Kalau nggak anak kita ya cucu kita nanti yang soleh kan gitu. Robbi ja'alni muqimah shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan diriku, anakku itu ahli sholat. Kalau enggak ya wa min dzurriyyati, cucu kita nanti kan gitu. Terus ini kan jelang detik-detik akhir di bulan Ramadan ini kan kita sebentar lagi menyambut namanya bulan kemenangan. Terus pandangan panjenengan ataupun kiat panjenengan bagaimana hiruk pikuknya, ramenya masjid, ramenya musola di bulan Ramadan ini nanti bisa terbawa sampai setelah Ramadan selesai, Idul Fitri nanti betul-betul menjadi bulan peningkatan amal kita, agar kita bisa merasakan bahwa untuk beribadah itu kita bisa berpikir seakan-akan Lailatul Qadar itu turun dalam setiap hari. Itu kiat-kiatnya apa agar kita bisa tumbuh semangat untuk senantiasa menjaga ibadah kita? Di antara tanda amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima dan ridhoi adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita melihat sholat kita ini diterima oleh Allah, artinya kita khusnudun akan itu, maka kita bisa mengerjakan sholat setelahnya tentu dengan lebih baik.
Nah, kalau kita ingin melihat Ramadan kita ini betul-betul merasa betul Allah meridhoi dan yang kita harapkan adalah bagaimana ibadah kita nanti setelah Ramadan itu bisa terlaksana sebagaimana Ramadan. Sholat isyanya juga tetap berjamaah, ya kan? Sholat maghribnya juga tetap, mungkin tetap bisa menjalankannya Senin Kamis, tidak mungkin sebulan 1 kali 2 kali gitu kan. Artinya menjaga amalan-amalan soleh yang pernah dilakukan di Ramadan, termasuk sedekahnya dan yang tidak boleh ketinggalan ini Al-Qur'annya gitu kan. Jadi ada istilah begini, ini bukan hadis ya, tapi sebuah qaul hikmah aja. Kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang robbani, jangan menjadi hamba Ramadhani gitu. Kalau menjadi hamba Ramadhani itu kan berarti solehnya pas Ramadan, iya kan. Tapi kalau menjadi hamba robbani itu kan mau Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban sampai kepada Ramadan lagi ya tetap menjaga kondisi keistiqomahan sekalipun iman kita naik turun, tapi menjaganya ini yang Allah nilai. Ya, ketika kita menjaga janji Allah ya Allah akan memberikan petunjuk gitu tuh, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus gitu. Wajah hidup fina lanahdiyanahum subulana, yang bersungguh-sungguh di jalan kami Allah, ya akan betul-betul Allah tunjukkan. Serius. Aku kalau Ramadan ya mulainya mudah gitu kan. Insya Allah di luar Ramadan juga mudah ketika kita ya Allah bangunkan saya di malam hari untuk tetap ya mulai sebagaimana bulan Ramadan. Insya Allah. Ini menyambut kemenangan ini Pak Aziz, kalau boleh kami sampaikan. Bedanya orang yang nanti kemenangannya merasuk di dalam hati, ya, termasuk fisiknya, dengan orang yang bahagianya hanya sekedar fisik, adalah mereka yang menjalankan Ramadan ini dengan sepenuh hati, iman dan ikhlas, dan ibadahnya totalitas. Jadi tidak hanya sekedar puasa, tapi amalan kebaikan yang lain juga dijalankan. Nanti, ya, ketika malam Lebaran, firman Allah dalam Al-Baqarah 185 itu kan walitukabbirullah, kan bertakbir gitu kan. Kita disunahkan bertakbir menuju ke tempat lapangan, tempat untuk sholat. Jadi ketika kalimat terucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini orang betul-betul merasuk betul Allah ada di dalam hatinya, menangis, teringat, ya Allah kok cepat sekali Ramadan ini, cepat sekali Ramadan ini meninggalkan, ya Allah pengennya Ramadan terus gitu. Karena dalam hati betul, fisiknya ya satu sisi sedih, satu sisi bahagia gitu kan. Tapi berbeda dengan orang-orang yang apalagi tidak puasa ya, sudah nggak sholat, nggak puasa, kan masih ada orang-orang seperti itu, bahkan bangga makan di siang hari gitu kan, padahal tidak musafir, tidak sakit. Ya ketika malam Lebaran tiba ataupun Lebaran tiba ya sama-sama dia mengucapkan takbir, bahkan takbiran keliling dengan keras begitu, ya banyak fisiknya tidak sampai merasuk begitu. Karena apa? Karena ciri-ciri orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika orang-orang mukmin itu disebut nama Allah, itu hatinya bergetar. Dan ini dari efek daripada amalan-amalan yang telah diperbuat. Begitu. Jadi nanti hasil dari Ramadan ini dapat kita lihat setelahnya itu. Apakah nilai ibadah kita, semangat ibadah kita semakin meningkat atau biasa-biasa saja, atau seperti tadi panjenengan katakan hamba yang robbani atau hamba ramadhani. Ya, Syawal sendiri kan memang artinya peningkatan ya. Jadi Syawal itu kan memang artinya peningkatan. Bulan peningkatan. Kalau kan ada juga yang mengatakan Idul Fitri itu hari kemenangan, itu betul apa tidak, atau kemenangan itu kemenangan dari apa ke apa? Ya kalau mau memaknai dengan segala makna ya boleh-boleh saja lah, bulan kemenangan gitu kan, kemenangan dari banyak gitu kan. Kemudian kembali kepada fitrah juga bisa, karena memang kembali suci lagi karena ya semuanya atas berkat husnudzon kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun. Ya Allah, Ramadan sudah selesai berarti dosaku sudah habis gitu kan. Boleh-boleh saja, enggak masalah. Cuman hanya kadang-kadang kita itu ya kebangetannya, seolah-olah Ramadan itu sebuah keterpaksaan. Maka ketika datang Syawal itu gembira, alhamdulillah
posone wis rampung. Berarti selama ini penuh dengan keterpaksaan gitu ya. Gitu. Padahal ya itu banyak makna, Pak, banyak makna. Mau bulan kemenangan karena menang dari segala unsur kemaksiatan sudah dilalui semuanya, kemudian meraih kemenangan, alhamdulillah bisa sukses. Hawa nafsu yang tertahan, ya, syahwat, syubhat, bahkan kotoran-kotoran hati yang tadinya orang berbuat salah dia biasanya marah, kemudian dia harus menahan, bahkan memaafkan. Ini kan menang berarti kan. Harapannya sifat-sifat baik ini nanti juga hadir di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu. Tetap menjadi pemaaf gitu kan. Jadi ibaratnya gini, alhamdulillah setelah Ramadan ini saya betul-betul terdidik. Karena tidak ada amalan ibadah, Pak, tidak ada amalan ibadah yang tidak menghasilkan perilaku. Kalau dalam bahasa Yunani, al-amalu itu artinya etos. Etos itu artinya sikap, karakter, perilaku, watak. Berarti ketika etos kerja, berarti ada sebuah watak, perilaku, gitu kan, karakter. Nah, ibadah juga begitu. Sholat kan tanha anil fasya wal munkar. Ya, sholat itu kan mencegah dari keji dan mungkar. Tidak mungkin orang yang sholatnya benar baik, walaupun tidak khusyuk. Karena khusyuk itu kan relatif ya, Pak. Jadi dia sudah berusaha untuk khusyuk, tapi tidak khusyuk, tapi dia sudah benar baik. Tidak mungkin keluar masjid kalau dia pilih sandal. Yang buruk yang baik. Orang berpuasa, tidak mungkin kemudian dia akan berbuat bohong, curang, jahat, dolim, tidak mungkin. Nah, kalau ada yang masih tetap berbuat begitu, maka perlu ditanyakan ibadahnya lagi dia kepada Allah gitu. Ya, kemarin kan pas waktu berbuka puasa itu kebetulan kan anak saya yang di pondok itu kan sudah mulai pada libur. Yang pertama dan yang kedua kan di pondok, terus yang ketiga ini kan kebetulan di SMP Muhammadiyah Temanggung. Nah, ini yang kecil ini kan bertanya pada saya, bertanya bahwa kalau di bulan Ramadan itu semua setan-setan itu semua dipenjara, semua dikerangkeng. Terus apakah memang betul-betul dikerangkeng? Lalu bagaimana kalau kita kok masih melanggar agama, kadang sholat malas, mau sahur malas, mau tadarus malas, berbuat baik malas. Padahal setannya kan sudah dipenjara. Kenapa kok malas masih menghinggapi saya gitu kan? Jadi memang wasufi dari syayatin ya. Jadi dibelenggunya syaitan. Jadi para ulama banyak sekali mengartikan makna ini. Adapun saya mengambil makna daripada sufi dari syayatin ini betul-betul bahwa syaitan ya tidak ada kesempatan untuk mengganggu di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan. Ya, adapun sifat-sifat buruk yang ada yang hadir ini sifat bawaan dari sebelumnya. Syaitan itu kan sifat ya. Maka Al-Quran mengatakan syayatinul insi wal jinni. Ya, syayatinul insinya ini yang dibelenggu ya. Syayatinul jinninya ya. Syayatinul insinya ini yang masih hadir gitu kan. Kalau insi mungkin kadang-kadang diri kita bisa jadi ya, kan ada yang masih atau berarti ya setan manusia kan gitu ya. Jadi memang makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan kaifa la yubsyirul aqil. Bagaimana orang yang berakal kok tidak bahagia? Kenapa? Karena sufi jadi syayatin, karena setan dibelenggu. Harusnya orang yang berakal senang dong. Makanya kita melihat ya, maaf. Ya, ada orang-orang yang mungkin tidak pernah ke masjid. Tapi ketika bulan Ramadan, Masya Allah ke masjid, luar biasa. Banyak orang-orang yang tersadar, menangis dengan segala dosa-dosanya. Itu ketika memasuki Ramadan. Rasa malas ketika bangun di malam hari itu ada yang kemudian hilang betul. Ya memang tidak ada gangguan-gangguan, gitu. Nah, adapun masih ada malas, gangguan-gangguan. Barangkali ini sifat syaitan nul insinya yang masih muncul. Ala kulli hal banyak sekali makna sufi dari syayatin ya. Jadi semoga Allah menjauhkan kita lah dari sifat setan kemanusiaan kita ini, sifat-sifat buruk kita, dan termasuk kita dilindungi dari segala godaan setan yang terkutuk kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Ya Ustaz, ini sebetulnya kita masih ingin berlama-lama untuk berbincang-bincang seputar Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Namun waktu jualah yang membatasi kita, dan harapan kami
ke depan kita bisa lebih sering lagi untuk sharing tentang masalah agama, agar nanti istilahnya kita bisa usikum wa nafsi kita ke Allah. Jadi kita bisa menata diri kita, menata keluarga kita juga. Nanti alhamdulillah kalau bisa berdampak pada lingkungan di sekitar kita, utamanya lingkungan kerja kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Aziz yang telah memberikan kesempatan pada hari ini, dan tentu harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua rangkaian amalan ibadah Ramadan kita. Tentu dengan mengilmui, mengamalkan gitu, dan kita juga berdoa kepada Allah supaya kita dan pemirsa sekalian ya untuk bisa menjalankan, untuk bertemu ya di bulan Ramadan yang akan datang gitu ya, yang Ramadan yang akan datang. Nah, sisa waktu yang sedikit ini marilah kita gunakan banyak memohon kepada Allah. Tentu yang pertama kita minta adalah ampunan, kemudian hidayah, amal soleh supaya tetap berkelanjutan setelahnya. Karena Rasulullah mengatakan rugi seseorang. Siapa mereka? Dan itu disuruh mengaminkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah disuruh mengaminkan. Siapa? Mereka yang menemui bulan Ramadan tapi ketika keluar tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, yang mempunyai kedua orang tua tapi kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh kepada keduanya. Kemudian yang pertama sebenarnya ini, ya bukan yang ketiga, sebenarnya yang pertama disebut adalah orang yang telah disebut nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak bersolawat. Ini orang-orang yang celaka. Maka kita takut ya akan ketidakampunan Allah itu hadir kepada kita. Yang kita harapkan betul-betul adalah semoga di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, semua rangkaian ibadah betul-betul berefek yang baik. Begitu Pak Aziz insyaallah. Dan khususnya untuk SD Muhammadiyah Paraan ya, sekolah para juara cerdas dan beradab ini semakin maju, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, soleh guru-gurunya, soleh siswa-siswanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Suwondo ya. Alhamdulillah pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Suwondo MPD dengan seabrek jabatan yang sangat luar biasa. Beliau juga bagi saya adalah sosok yang multi talent. Beliau sebagai seorang sahabat bagi saya, juga sebagai seorang guru. Dan semoga di Ramadan tahun ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Untuk senantiasa menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi pada kesempatan hari ini banyak hal-hal yang kurang berkenan bagi pemirsa sekalian, dan akhirnya kita akhiri bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.